Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan poin A, poin B, dan poin C. Langsung saja, poin A yaitu pengertian mahar. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahram, atau kata kerja, yakni fiil dari kata mahara yamharu mahron, lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahar, dan kini sudah diadopsikan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yakni mahar, atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas. Mahar diidentikan dengan mas kawin. Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar juga digunakan istilah lainnya, yakni sodakoh, nihlah, dan faridoh, yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar atau kecilnya, dalam Al-Quran dan Al-Hadis. B. Mahar menurut beberapa ahli. Menurut Syed Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau wato. Penyebutan mahar hukumnya sunnah, baik dari segi jumlahnya maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan. Apapun barangnya yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 1 ayat 4, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Walau bagaimanapun, mahar tidaklah termasuk di antara rukun-rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Sekiranya pasangan bersetuju bernikah tanpa menentukan jumlah mahar, pernikahan tersebut tetap sah, tetapi suami diwajibkan membayar mahar misil atau yang sepadan. Ini berdasarkan satu kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, di mana seorang perempuan telah menikah tanpa disebutkan maharnya. Tidak lama kemudian suaminya meninggal dunia sebelum sempat bersama dengannya ataupun melakukan bersetubuhan. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan hukum supaya perempuan tersebut diberikan mahar misil untuknya. Poin C. Dasar hukum wajibnya membayar mahar. Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari Al-Quran dan dasar hukum dari As-Sunnah, dilengkapi oleh pendapat ulama tentang kewajiban membayar mahar oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 4. Ayat di atas menyebutkan mahar dengan istilah sodakoh yang dimaknakan sebagai pemberian yang penuh keikhlasan. Dalam surat An-Nisa ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, oleh karena itu kawinilah mereka dengan seizin Tuhan mereka dan berikanlah mas kawin mereka menurut yang patut. Quran surat An-Nisa ayat 25. Dalam ayat di atas digunakan istilah ajrun atau ujurohun. Istilah tersebut yang makna asalnya upah, dalam konteks ayat itu bermakna mahar atau mas kawin bagi hamba sahaya perempuan yang hendak dinikahi, yang di samping harus atas izin tuannya juga harus dibayar maharnya. Dengan demikian, dalam konteks hak atas mahar tidak ada perbedaan antara perempuan hamba sahaya dan perempuan tersebut. Dapat pula dipahami bahwa dari sisi kesetaraan gender,
Islam telah melakukan secara adil, terutama dalam upaya membebaskan kaum perempuan dari ketertindasan sosial budaya. Dasar hukum kedua adalah hadis, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dikutip oleh Rahmat Hakim, yang artinya sebaik-baiknya wanita yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Jumlah dan bentuk mahar. Besar dan kecilnya jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan ajaran kemudahan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fikih berpendapat bahwa tidak ada batas tinggi dan rendahnya. Imam Maliki berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu harus mencapai 1/4 dinar emas atau perak seberat 3 dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut. Paling sedikit mahar itu harus mencapai 40 dirham, yang mana ada di dalam hadis Muhammad bin Isa yang artinya, dan berkata ulama Kufah bahwa paling sedikit mahar itu adalah 40 dirham. Macam-macam mahar. Yang pertama, mahar musama. Mahar musama adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighat akad. Mahar musama dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, mahar musama muazzal, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunnah. Yang kedua, mahar musama ghair muazzal, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya mahar musama apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, sebagaimana disepakati oleh para ulama, apabila telah terjadi khalwat atau bersepi-sepi, suami wajib membayar mahar. Yang kedua, mahar mitsil, ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad nikah, jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Membayar mahar mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana, karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa diterima oleh pihak istri. Kaitannya dengan pemberian mahar, para fuqaha berpendapat bahwa sebagian fuqaha melarang menunda pembayaran mahar, sementara sebagian ulama membolehkan. Imam Maliki menegaskan bahwa boleh menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya, hendaknya ia membayar sepenuhnya. Cara penundaan pembayaran mahar harus waktunya dan tidak terlalu lama. Oleh karena itu, batas waktunya harus disepakati dengan batas waktu yang jelas dan tidak sampai tiba ajalnya salah satu pihak, baik pihak istri ataupun suami. Dalam kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya mahar musama apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, sebagaimana disepakati oleh para ulama, apabila telah terjadi khalwat atau bersepi-sepi, suami wajib membayar mahar. Perbedaan pendapat tentang batas minimal atau terendah mahar tersebut disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama disebabkan oleh ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antar kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sendiri atau banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketetapannya. Yang kedua disebabkan oleh pertentangan qiyas menghendaki adanya pembatasan mahar.
dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Kias yang menghendaki adanya pembatas adalah bahwa pernikahan adalah ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya yaitu tentang hak perempuan atas mahar. Menurut Said Sabiq, akad nikah yang telah dilakukan menimbulkan akibat hukum lain berupa hak dan kewajiban suami istri. Hak suami merupakan kewajiban istri, sedangkan kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima oleh istri. Hak istri terhadap suaminya terdiri atas dua. Yang pertama yaitu hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah, dan yang kedua adalah hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak membahayakan istri. Mahar adalah hak istri yang pertama dan wajib diberikan oleh suami ketika mereka melakukan ijab kabul perkawinan. Cara pembayaran dapat dilakukan secara kontan atau ditunda selama istrinya tidak merasa keberatan. Bahkan jika istrinya rela, mahar tersebut dapat dimanfaatkan oleh suami untuk berbagi kepentingan rumah tangga, baik sifatnya pinjaman dari istri suami maupun pemberian. Hukum dasar perkawinan adalah mubah dan berubah bergantung pada keadaan orang yang menjadi taklif dalam perkawinan itu sendiri. Hukum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib, yakni baik yang sudah mampu kawin nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, karena menjauhkan diri dari hal yang haram adalah wajib. Sedangkan untuk hal tersebut tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara menikah. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Kemudian yang kedua adalah sunnah bagi orang yang sudah mampu secara biologis dan material, tetapi ia mampu menahan nafsu seksualnya dengan cara membujang. Dan yang ketiga, hukumnya haram bagi yang belum memiliki kemampuan secara lahiriah maupun batiniah dan kebutuhan biologisnya belum mendesak. Haram hukumnya jika perkawinan hanya akan membawa kemadaratan bagi keluarganya. Dan yang keempat adalah hukumnya mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Selanjutnya yaitu tentang mahar dalam kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, permasalahan mahar terdapat dalam bab 5 pasal 30 sampai dengan pasal 38. Adapun materi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut. Pasal 30. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31, penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Pasal 32, mahar berikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33, 1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. 2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan, penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Pasal 34. 1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan. 2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang perkawinan. Tidak mengurangi sahnya perkawinan. Pasal 35. 1. Suami yang mentalak istrinya qabla adzukul wajib membayar mahar setelah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. 2. Apabila suami meninggal dunia qabla dzukul, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3. Apabila perceraian tersebut qabla dukhul tetapi besarnya mahar belum ditentukan, maka suami wajib membayar mahar mitsil. Pasal 36. Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Pasal 37. Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama. Pasal 38. 1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. 2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar. Pembayaran mahar tidak termasuk rukun dan syarat dalam perkawinan, tetapi tidak ada nikah yang sah jika tidak disertai pembayaran mahar. Hal itu berarti kedudukan mahar tidak berbeda dengan kedudukan syarat-syarat dalam menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Berlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad nikah. Inilah yang merupakan sigot dalam pernikahan. Sekian dan terima kasih.